kabar gembira ya bagi para VPN lovers, di mana dengan adanya teknologi ini maka kalian bisa semakin bebas berselancar mengarungi dunia maya tanpa adanya hambatan. Mengunjungi website-website tertentu yang biasanya diblok oleh Menkominfo ya, kalian bisa mengaksesnya dengan sangat lancar. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dan kami masih di Indo James Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar cryptocurrency. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat khususnya di seputar cryptocurrency. Oke, kami ingatkan kembali di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video kali ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, gue pengen tanya kepada teman-teman semua ya. Apakah kalian tahu tentang VPN? Apakah kalian pernah menggunakan VPN? Atau kalian malah sering menggunakan VPN? Hehehe. Oke, di video kali ini gue ingin membahas suatu project yang cukup keren banget dan ini di seputar VPN ya. Dan kerennya lagi di project ini nanti kita bisa menggunakan VPN itu tanpa harus berlangganan ya atau membayar biaya bulanan. Dan yang paling kerennya juga dengan menggunakan perangkat ini kecepatan internet kita itu tidak akan terpengaruh meskipun kita menggunakan VPN ya. Dan mungkin kalian yang sudah sering ya menggunakan VPN pasti paham ya kalau kita menggunakan VPN itu kecepatan internet kita itu akan turun drastis ya, tidak seperti kecepatan pada saat kita tidak menggunakan VPN. Dan kerennya lagi dengan perangkat ini kita juga bisa mining crypto. Wow, keren banget kan? Oke, sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur ataupun kegunaan dari perangkat ini ya. Dan tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke projectnya. Let's check it out. Yap, betul, namanya adalah Deeper Network, dimana nanti ini merupakan gateway dan juga infrastruktur terdesentralisasi untuk Web 3.0, dimana kita itu bisa berselancar internet itu dengan lebih aman, kemudian private, dan juga ini bisa digunakan oleh semua orang. Ini keren banget kan? Di project Deeper Network ini menggabungkan ya antara blockchain, kemudian keamanan jaringan dan ekonomi berbagi untuk menciptakan jaringan peer-to-peer global yang memberdayakan pengguna internet yang sebenarnya dan membuka jalan bagi generasi web berikutnya. Ini keren banget. Kalian bisa cek di sini ya untuk simulasinya. Dari gambar ini bisa kalian nilai ya kalau Deeper Network ini seperti mengkombinasikan antara network security dengan sharing ekonomi. Nah, ini keren banget. Dan project dari Deeper Network ini sudah dibahas di berbagai macam artikel-artikel ya, dari media-media sosial khususnya untuk media elektronik. Kalian bisa cek di sini seperti di Cointelegraph, Yahoo Finance, Bloomberg, Entrepreneur, dan masih banyak lagi. Dan kita buka aja beberapa ya, karena biasanya kalau di media kayak gini itu sudah meringkas ya tentang project yang dibahas di situ. Kita buka aja salah satu beberapa aja ya. Kita cek di Deeper Network yang dibahas di Cointelegraph. Kalian bisa cek sendiri ya nanti untuk lebih lengkapnya. Dimana untuk pemahaman ya dari Deeper Network di sini ada dua lapisan dalam blockchain Deeper Network. Lapisan atas terdiri dari ratusan node validator seperti blockchain lainnya ya. Kemudian lapisan bawahnya itu ada yang disebut sebagai lapisan dalam atau Deeper Network itu sendiri. Mekanisme konsensusnya itu mirip dengan proof of stake, tetapi kekuatan voting validatornya itu bergantung pada token yang dipertaruhkan atau di staking. Semakin banyak orang yang terlibat dalam layanan yang lebih dalam ya atau layanan Deeper Network ini, maka akan semakin aman jaringannya. Kemudian kita baca dari TechRadar ya, techradar.com. Di sini juga dijelasin tentang Deeper Network ini.
Jadi ada nanti yang namanya DPN atau ini adalah the next generation lah ya untuk VPN. Kalau VPN kan virtual private network. Kalau DPN ini adalah decentralized virtual private network. Jadi seperti itu ya. Dan ini sifatnya sebenarnya itu mirip ya dengan VPN yang menggunakan terowongan terenkripsi juga untuk merutekan lalu lintas di web ya. Tetapi mereka itu melakukan ini melalui jaringan terdesentralisasi dan tidak terpusat. Nah, VPN ini tidak memiliki server dan didistribusikan, memastikan tingkat keamanan itu lebih tinggi sehingga data pengguna itu tidak dicatat dan diretas ataupun dimasuki oleh orang lain. Nah, di dalam jaringan VPN ini, nah perangkat pengguna itu bertindak sebagai klien, jadi seperti pengguna internet individu kayak gitu ya. Dan alamat IP itu secara otomatis berubah berdasarkan aturan rutenya. Jadi akan membuat terowongan ke node lain di seluruh dunia yang mencakup peniadaan titik kontrol pusat ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Kita lihat perbedaan antara DPN dengan VPN itu apa. Dan kalau kita baca di entrepreneur.com, Deeperconnect ataupun Deep Network ini ya merupakan solusi VPN dan firewall terdesentralisasi yang bekerja tanpa perlu berlangganan atau subscription ya. Dan desainnya itu hanya dengan sangat mudah ya, tinggal plug and play aja. Jadi akan memberi kita tuh akses instan ke koneksi internet secara gratis. Kemudian juga aman dan bersifat pribadi dimanapun kita bekerja ya. Dan di sini pun tanpa server dan juga terdistribusi. Jadi akan memberi kita jaringan pribadi terdesentralisasi yang secara otomatis akan mengubah alamat IP kita berdasarkan aturan perutenya. Jadi agar kita itu tetap bebas ya menjelajah dengan aman dan anonim di sini. Jadi ini kabar gembira ya bagi para VPN lovers, dimana dengan adanya teknologi ini maka kalian bisa semakin bebas berselancar mengarungi dunia maya tanpa adanya hambatan. Oke, sekarang kita kembali ke websitenya. Nah, di sini ada penjelasan tentang DPN atau jaringan pribadi terdesentralisasi ya. Dimana ini merupakan jaringan berbagi bandwidth terdesentralisasi P2P ya, peer to peer, untuk melewati sensor dan memastikan privasinya. Data pengguna itu tidak akan pernah bisa dicatat atau dibocorkan, diretas ataupun dipanggil. Nah, setiap operator node diberdayakan untuk menjadi klien dan server. Dan operator node ini akan mendapatkan imbalan penambangan karena menyumbangkan bandwidth ke jaringan. Insentif penambangan memastikan kekokohan jaringan dibandingkan dengan model jaringan P2P tradisional. Nah, ini kalian bisa cek sendiri untuk bagannya seperti ini ya. Kemudian untuk web terdesentralisasi di sini juga disediakan ya oleh Deeper Network ini sebagai layanan infrastruktur dasar ya untuk web 3.0 dengan DNS terdesentralisasi juga. DNS ini merupakan arsitektur untuk menyelesaikan alamat IP dan menanyakan internetnya ya. Dan memiliki infrastruktur DNS terpusat yang membuat internet itu sangat rapuh dan rentan terhadap sensor dan serangan. Makanya layanan DNS ini jika bersifat desentralisasi ini akan membantu menjadikan internet itu lebih demokratis. Kemudian gateway terdesentralisasi dan Decentral App Store. Nah, untuk perangkat keras di Deeper-nya ini, jadi Deeper Network ini mempunyai perangkat keras ataupun hardware ya yang dibeli terpisah yang merupakan gerbang terdesentralisasi ke web 3.0 ya. Jadi nanti artinya kita itu tidak akan ada entitas tunggal yang dapat mendominasi seluruh jaringan. Jadi pengguna Deeper Connect ya atau Deeper Network itu nanti ya dari perangkatnya itu tidak hanya dapat dengan aman mengakses berbagai layanan jaringan terdesentralisasi yang disediakan oleh Deeper Network, tetapi mereka juga dapat dengan mulus mengakses berbagai aplikasi decentral apps pihak ketiga seperti layanan penyimpanan terdesentralisasi di ekosistem Polkadot atau layanan DeFi yang lain. Deeper Network ini mempunyai tokennya sendiri yang disebut token DPR ya, yang dapat diperoleh dan dihabiskan melalui berbagi atau menggunakan bandwidth di jaringan. Jadi nanti kalian kalau mempunyai perangkatnya atau hardwarenya, terus kita berbagi bandwidth di situ, istilahnya mah kayak nebeng lah, banyak orang yang nebeng di situ yang menggunakan fasilitas DPN-nya, maka kita itu akan menghasilkan DPR. Dan mungkin kalau kalian paham ya tentang project Helium ya, atau dengan koinnya namanya HNT, itu juga sebenarnya sama ya, hampir sama dengan kayak ini, tapi ini bisa dibilang itu
versi yang lain gitu, model yang lain gitu. Oke, kita coba cek aja ya ke website dari Helium, mungkin kalian penasaran dengan Helium ini. Jadi project Helium ini secara kasarnya ya, bodoh-bodohannya lah kayak gitu, pemahamannya itu gampang sebenarnya. Jadi dengan Helium itu kan ada alatnya atau hardware juga, di mana hardware-nya ini bisa dijadikan sebagai access point ataupun hotspot lah kayak gitu. Nah, Helium itu bisa di-mining dengan menggunakan alat itu. Jadi bisa dibilang Helium ini sebagai cara terbaru untuk mining kripto, khususnya untuk mining koin HNT dengan menggunakan perangkatnya sendiri ini. Nah, kalian bisa cek sendiri, ini adalah perangkatnya. Dan memang sekarang harga dari perangkat ini cukup mahal banget. Kalau tidak salah tuh kemarin terakhir saya cek itu sekitar 48 jutaan ya satu perangkatnya. Dan ini berbeda-beda kan perangkatnya, jadi cukup mahal. Kemarin tuh yang ini nih ya, yang ini tuh harganya sekitar 48 juta. Dan ini kita gunakan untuk mining koin HNT. Jadi nanti semakin banyak orang yang nebeng di jaringan hotspot di kita nih ya, dengan alat kita ini, maka akan semakin banyak koin HNT yang dapat kita mining di situ. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang project Helium ini, nanti kalian komen aja di kolom komentar, dan jika nanti banyak yang ingin merequest untuk membahas tentang project ini, kita akan bikin di video terpisah. Oke, kita lanjut. Dan beruntungnya di project Deeper Network ini kita pun bisa mining koin Helium dengan perangkat ini. Jadi selain kita bisa mining token Deeper-nya itu sendiri ya, token DPR, kita juga bisa melakukan mining koin HNT. Informasi aja, koin HNT itu sekarang harganya berapa? Itu sekitar 300-an ribu kalau nggak salah ya. Jadi bayangin, hanya dengan perangkat ini kita bisa mendapatkan passive income yang cukup lumayan banget. Untuk utility dari token DPR ini bisa kalian lihat ya di sini ya, sebagai layanan gateway terdesentralisasi dan juga debt store. Kemudian juga untuk layanan keamanan cyber terdesentralisasi, kalian bisa baca di sini ya. Dan juga ada untuk apa ini, tokenomics-nya. Kalau kita cek di sini ya, untuk mining-nya ada 60% dari total supply-nya. Kemudian untuk seed-nya 20%, public sale 5%, private sale 5%, dan untuk timnya 10%. Jadi cukup besar banget ya untuk timnya ini. Dan untuk alokasinya dalam hal mining ini 60% cukup besar banget. Artinya memang project dari Deeper ini lebih cenderung ke mining ya, tapi cara miningnya yang beda, makanya ini mengalokasikan untuk token DPR pun besar di sini. Untuk keterangan lebih lengkapnya kalian bisa baca di sini ya. Untuk fase benih atau seed-nya ini kalian bisa baca di sini. Kemudian untuk fungsi seperti ini ya, ada atom OS, kemudian ada Deeper Chain ya, jadi sebuah blockchain desentral. Nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Ini penjelasannya cukup teknis sekali, jadi nanti kalian bisa baca sendiri atau bisa berbagi di kolom komentar ya. Jadi nanti teman-teman semua dan juga saya itu bisa lebih memahami tentang hal-hal ini. Nah, ini untuk produknya bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi berbagai tipe dan fungsi untuk produknya ini berbeda-beda. Dan dengan produk ini kita bisa melakukan mining ya, baik mining DPR ataupun mining Helium. Dan perangkat ini pun lebih murah jika dibandingkan dengan perangkat Helium. Jadi dengan perangkat ini merupakan solusi all-in-one ya, bertenaga blockchain yang memberikan kebebasan internet dengan keamanan yang ditingkatkan dan pengalaman pengguna tanpa adanya gangguan ya. Dengan menggunakan penambangan rig ini ya, atau perangkat ini yang efisien untuk token DPR dengan daya maksimal itu sekitar 15 watt, jadi sangat kecil banget ya, dan berpartisipasi dalam revolusi internet berikutnya dengan menggunakan sumber daya komputasi yang sangat rendah. Jadi artinya untuk mining kita tidak perlu menggunakan VGA ataupun GPU ya, graphic card kayak gitu, ataupun menggunakan perangkat mining ASIC ya, yang seperti kalian tahu harganya itu sangat mahal banget. Dan dengan adanya perangkat ini kita bisa melakukan mining, khususnya untuk mining Helium dan DPR dengan biaya yang cukup murah. Dan kalau kalian tahu ya, dengan ada perangkat juga yang namanya Midas, itu seperti halnya perangkat mining juga, dan cukup dengan mencolokkan perangkat itu di USB di PC kita bisa mining. Itu pun harganya juga cukup mahal ya, sekitar berapa itu kalau nggak salah 3 jutaan kalau nggak salah, dan itu khusus untuk mining doang.
Nah, kalau di sini kita mempunyai fungsi yang bermacam-macam ya. Selain VPN, kemudian untuk mining juga dan berbagai keunggulan lain ya, seperti daya yang dipakai itu cukup rendah banget. Dan tujuan untuk Deeper Network ini mewakili jaringan blockchain terdesentralisasi pertama di dunia untuk membangun internet yang benar-benar private ya. Tentu saja aman dan juga adil di sini untuk semua orang. Deeper Network Incorporation atau perusahaan Deeper Network ini didirikan pada tahun 2019 dengan visi untuk memanfaatkan teknologi blockchain untuk memberdayakan pengguna internet yang sebenarnya. Deeper Network ini sedang membangun infrastruktur ya Web 3.0 masa depan dan pintu gerbang yang dapat diakses oleh semua orang untuk bergabung dalam revolusi. Jadi keren banget untuk projectnya ya. Kita lihat untuk roadmapnya, di mana untuk project dari Deeper Network ini sudah dikembangkan dari tahun 2018 ya, baik dari segi teknologi, infrastruktur, hardware-nya dan macam-macamnya. Dan sekarang sudah masuk ke tahun 2021 dengan projectnya ada banyak ya. Jadi ada quarter pertama, quarter kedua, quarter ketiga, dan quarter keempat. Ini cukup banyak banget projectnya. Seperti di quarter pertama ini untuk kemitraan strategis ya dengan 7X, Spark Digital Capital, Brilliance Venture, Loopring, Polka DeFi Alliance, dan masih banyak lagi di sini. Kemudian di quarter kedua ya, ini akan menyelesaikan pengembangan untuk Deeper Connect versi Pico ya, generasi ke-6, dan pembaruan melalui udara untuk dukungan WiFi di semua perangkat. Jadi nanti dengan menggunakan Deeper Connect Pico, jadi ada bermacam-macam di situ sebagai perangkat WiFi juga. Nah, ini keren banget kan? Di kuartal ketiga nanti untuk menyelesaikan pengembangan pada aplikasi seluler untuk terhubung ke jaringan VPN-nya. Nah, ini juga keren. Jadi nanti ada aplikasinya sendiri ya. Kalau kita biasa menggunakan aplikasi VPN, maka di sini nanti ada aplikasi VPN-nya juga. Di kuartal keempat nanti untuk menyelesaikan pengembangan jembatan ya atau bridging antara lintas rantai ya Ethereum ke Deeper Chain, dan akan dilanjutkan untuk staking liquidity untuk pasar DPR-nya. Jadi ini keren banget nanti jika kita bisa mendapatkan Deeper dengan memanfaatkan teknologi hardware-nya, maka kita juga bisa menambah lagi dengan fitur stakingnya. Jadi keren banget untuk dijadikan sebagai passive income di sini. Untuk target di 2022 ini sudah banyak ya yang dikerjakan. Di kuartal pertama ini untuk promosi di Connect secara offline ini sudah dilakukan ya, dan akan melanjutkan untuk pertumbuhan node penambangan dasar dan pro penambangan ke Deeper Chain, dan akan mengumumkan transceiver Wi-Fi dengan dukungan untuk mode repeater Wi-Fi. Di kuartal kedua ini untuk kerangka kerja ekosistem DeFi yang mencakup pertanian ataupun farming ya, farming reward, dan untuk pertukaran atau swipe NFT juga ya, dan lanjutan untuk pertumbuhan node Deeper Chain sebesar 200%, dan ini akan dikembangkan di kuartal kedua. Di kuartal ketiga ini akan meluncurkan iklan terdesentralisasi di Deeper Chain. Wah, keren juga ya projectnya. Jaringan Deeper Chain ini dengan SOC MPW ya, saya kurang paham apa ini, akan meningkatkan point to point ya, protokol over Ethernet untuk mendukung router Wi-Fi. Jadi akan mengembangkan mesin terpendeteksi penyusup baru untuk keamanan jaringan. Wah, keren juga ya. Jadi banyak project yang dilakukan di Deeper Network ini dan keren banget ya. Oke, mitra dari Deeper Network ini cukup banyak banget, seperti ada Polkadot juga, ada Parity, BMV Capital, dan masih banyak banget ya. Ada Indiegogo. Kalau nggak salah Indiegogo ini adalah platform untuk marketplace-nya ya kalau nggak salah. Jadi marketplace untuk membeli perangkat Deeper Network ini. Nanti kita akan coba cek. Sebenarnya masih banyak banget yang harus kita bahas di Deeper Network ini, tapi saya rasa tidak akan cukup waktunya ya. Untuk menu-menu di sini kalian bisa cek sendiri ya. Ada banyak banget dari visinya, kemudian solutionnya ini untuk DPN, di web ada Digit, DPR value-nya. Kemudian untuk teknologi core-nya di sini ada Atom OS, Deeper Chain, Proof of Credit, Trident Protocol. Nah, ini apa kalian bisa baca sendiri ya. Untuk white paper-nya juga kalian bisa cek sendiri di sini karena ini akan menjelaskan secara detail tentang project dari Deeper Network-nya. Untuk produknya nanti kita akan cek. Untuk support, kemudian DPR di sini ada beberapa item seperti Genesis Node, ada Basic Mining ERC20, ini BP20 ya. Ada di perscan.io dan masih banyak lagi di sini.
untuk cara pembeliannya gimana. Jadi masih banyak banget. Kita akan fokus saja dulu ya ke produknya. Oke, ini adalah produk dari Deeper Network. Jadi ada berbagai macam jenis ya. Nanti kita akan coba cek. Nah, keunggulannya apa dari produk ini? Salah satunya ya ada plug and play dengan konfigurasi 0. Jadi tidak perlu adanya konfigurasi. Kalian tinggal colok saja perangkatnya di komputer kalian atau di PC kalian, dan nanti kalian bisa melakukan selancar di dunia virtual ataupun mengunjungi website-website tertentu yang biasanya diblok oleh Menkominfo ya. Kalian bisa mengaksesnya dengan sangat lancar. Dan tentu saja dengan perangkat ini akan memblokir semua iklan ya, termasuk iklan di YouTube. Jadi nanti kalian tidak harus buang-buang kuota ya. Dan untuk keamanan ini akan ditingkatkan setingkat perusahaan. Jadi sangat aman banget. Karena apa? Servernya itu tidak ada. Servernya adalah ya perangkat-perangkat dari Deeper Network itu sendiri. Artinya itu tidak artinya tidak sentralisasi yang ngumpul dalam satu tempat. Dan untuk bisa menghack ataupun meretasnya ya harus diretas semuanya. Makanya ini sifatnya terdesentralisasi. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai anak ya, di sini pun bisa dipakai untuk fitur dari kontrol orang tuanya ya, parental control. Di sini hanya tinggal satu klik aja. Dan juga di sini akan menawarkan untuk ekonomi berbagi ya, atau bandwidth sharing. Jadi dengan perangkat Deeper Network ini yang menggabungkan ya, bukan 3-in-1 tapi 6-in-1 ya. Jadi sangat cerdas, portable, bisa dibawa kemana-mana, namun kuat dan dapat melindungi semua perangkat kita nanti. Kita tidak perlu berlangganan, hanya bayar sekali untuk pembelian perangkatnya saja, dan kita mendapatkan semua fungsinya. Keren kan? Oke, di sini adalah jenis-jenis dari Deeper Network hardware-nya. Di sini ada Deeper Connect Mini, kemudian ada Deeper Connect Pico, ada juga Deeper Connect HNT Miner, dan ada Deeper Connect HNT Combo. Jadi setiap jenis ini mempunyai fungsinya masing-masing ya. Seperti halnya kalau ini ya, Deeper Connect HNT Miner. Jadi dengan perangkat ini kita bisa melakukan mining token DPR ataupun koin HNT. Jadi ini keren banget kan. Dan tentu saja harganya berbeda-beda ya dari masing-masing perangkat ini. Nah, ini adalah perbandingan ya. Kalau kita menggunakan VPN biasa, kalau kita menggunakan VPN tuh biasanya dalam 1 tahun kita tuh menghabiskan sekitar $150, bahkan bisa mencapai sekitar $300 ya, untuk fungsi yang lebih dalam hal cyber security. Dan kalau kita menggunakan perangkat Deeper Network ini, kita hanya cukup membayar 1 kali di saat untuk pembelian hardware-nya, dan selamanya kita tidak perlu harus berlangganan. Nah, ini keren banget kan. Cara untuk mengaplikasikannya ke perangkat kita cukup mudah banget, hanya dengan mencolokkan saja ya plug and play, dan kita sudah bisa memanfaatkan semua fitur-fitur dari Deeper Network ini. Kalian bisa cek sendiri nanti. Oke, di sini mungkin kalian agak sedikit bingung ya perbedaan antara VPN dengan DPN. VPN itu adalah Virtual Private Network, dan DPN itu Decentral Private Network ya. Jadi DPN itu bukanlah VPN yang sebenarnya. Ini adalah DPN. Jaringan perangkat diperkonek di seluruh dunia itu akan memungkinkan pengalaman VPN yang sepenuhnya terdesentralisasi dengan multi routing, smart routing, dan akses tak terbatas ke konten dari negara manapun tanpa mengorbankan kecepatan internet. Jadi ini salah satu keunggulan juga ya dari Deeper Network ini, di mana nanti untuk kecepatan internetnya itu tidak akan terpengaruh meskipun kita menggunakan fungsi dari VPN. Oke, kita lihat untuk perbedaannya dari segi security. Untuk di VPN ini masih sangat tinggi untuk resikonya. Kenapa? Karena datanya itu masih disimpan dalam satu server ya, dalam satu server. Jadi artinya masih bisa untuk terjadinya peretasan di sini. Kalau di VPN ini security-nya lebih tinggi karena user information itu akan disimpan secara personal ya di device-nya itu sendiri. Kemudian untuk nodes-nya sekitar 50.000 nodes di dunia ini juga menjadi salah satu penyimpan data juga. Jadi untuk melakukan peretasan di sini harus meretas semua device yang ada di dunia ini. Dan itu sangatlah kecil ya kemungkinannya. Nah, itu dari segi security-nya. Kemudian dari segi price atau harganya, untuk VPN ini lebih mahal karena kita harus berlangganan setiap bulan. Dan untuk
DPN ini kita tidak perlu melakukan langganan atau harus berlangganan dengan membayar setiap bulan. Kita cukup membayar satu kali saja untuk kepemilikan selamanya. Nah, ini keren banget kan? Dari segi service quality-nya untuk VPN itu nggak stabil. Kenapa? Karena biasanya kalau kita menggunakan VPN tradisional, kecepatan transaksi itu kadang nggak stabil ya. Jadi lemot lah, karena harus memutar jalurnya itu ya. Nah, tapi kalau menggunakan DPN ini, itu tidak perlu. Jadi keren banget kan? Kemudian dari segi intelijensinya, untuk VPN ini masih kurang ya. Jadi mereka menggunakan single channel sebagai rutenya. Untuk servernya itu harus di adjust secara manual untuk VPN. Tapi untuk DPN ini secara intelligence-nya ini sangat cerdas banget ya. Untuk server-servernya ini akan secara cerdas akan switch ya nodes-nya itu berdasarkan kebutuhan, dan different routes itu akan bisa digunakan tergantung dari different servers yang secara simultan. Jadi sangat cerdas banget ya prosesnya. Berbagai layanan juga di sini seperti keamanan cyber tingkat perusahaan, jadi sangat aman banget dengan firewall kelas perusahaan 7 lapis ya, yang memindai setiap paket dan menghadirkan keamanan teknologi generasi berikutnya. Dan juga untuk pemblokiran iklan. Jadi nanti kalian tuh tidak harus menonton iklan, yang secara otomatis juga akan menghemat paket data kalian. Jadi Diperconnect ini adalah perangkat keamanan jaringan rumah pertama ya di dunia yang dapat memblokir iklan terenkripsi seperti yang ada di YouTube, dan akan kembali ke lingkungan internet yang secara murni ya. Jadi tidak adanya penggangguan iklan-iklan itu di jaringan ini nanti. Jadi keren banget nih. Serta untuk kontrol orang tua ya, ini juga ada untuk fungsinya, tinggal sekali klik aja. Ternyata Diper masih memikirkan tentang kontrol untuk orang tua kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya juga tidak secara bebas bisa mengakses situs-situs atau website-website yang seharusnya tidak mereka tonton. Nah, ini adalah fungsi yang cukup keren juga ya. Kemudian juga untuk berbagi bandwidth ya, jadi kita bisa saling berbagi antara satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya kita saja yang memakai, kita juga bisa sharing ya, seperti kayaknya wifi kayak gitulah. Nah, khusus untuk teman-teman ya yang mungkin tertarik untuk mining, jadi untuk Deeper Network ini ada perangkat khusus untuk bisa melakukan mining ya, khususnya untuk mining DPR dan koin HNT atau koin helium. Nah, ini adalah perangkatnya, kalian bisa cek sendiri nanti ya. Dimana untuk keunggulannya ya, ini desainnya ringkas, kemudian daya yang dipakai ini cukup rendah kalau kita bandingkan dengan perangkat helium, ini cukup mahal. Dayanya di sini dipakai hanya membutuhkan 5 watt saja ya, yang mengkonsumsi listrik sekitar 0,12 kW per hari. Jadi sangat murah banget. Dan penyimpanannya ini bisa mencapai 32 GB. Dan untuk daya tahannya ini casingnya menggunakan paduan aluminium ya. Dan lapisan aluminium ini ramah kepada tangan ya, khususnya untuk bekas. Jadi kalau kita pegang-pegang ini tidak akan menimbulkan atau menempel bekas tangan ya di sini. Ini keren banget. Untuk pembeliannya cukup gampang banget, kalian tinggal klik buy now. Di sini terserah jenis mana yang ingin kalian pakai. Kalau yang menggunakan Deeper Connect Mini plus Deeper Network HNT Miner ini akan lebih lengkap dari segi fungsinya juga ya. Kalian bisa klik di sini, dan di sini akan dibawa ke marketplace-nya. Dan untuk harganya ya, dari paket yang ini sekitar $599 atau sekitar $600-an ya, plus dengan ongkir kemungkinan ya. Kalian bisa pilih sendiri untuk versinya, ada US 915 dan EU 868 ya. Kalian bisa cek sendiri. Dan untuk Deeper Network HNT Miner aja di sini $299 atau sekitar $300. Dan untuk Deeper Connect Mini-nya ini sekitar $350. Jadi harganya bervariasi ya. Ini kalau kalian membelinya secara terpisah. Untuk jenis dari Deeper Connect Pico, ini ada beberapa fungsi juga ya, seperti maksimal bandwidth-nya ini 100 Mbps. Kemudian price-nya ini dicoret, saya tidak tahu ini maksudnya apa ya. Kemudian CPU-nya ini menggunakan quad core untuk memori 512, power konsumnya 1 watt, dan wifi adapter sekitar $49. Jadi ini dijual terpisah ya. Nah, sebenarnya saya ingin mempraktekkan ya gimana caranya kita bisa mining, kemudian kita staking itu gimana. Intinya untuk memakai perangkat dari Deeper Network itu seperti apa. Sebenarnya saya ingin mempraktekkan itu.
Tapi sayangnya di sini kami tidak mempunyai perangkatnya. Jadi terpaksa untuk teman-teman yang tertarik dengan proyek ini dan ingin mempraktekannya secara langsung, kami tidak bisa mendemokannya kepada teman-temannya. Dan untuk itu, ini ada beberapa rekomendasi ya, YouTuber-YouTuber yang sudah mempraktekannya dengan alat itu sendiri ya, dengan alat dari Deeper Network-nya, gimana caranya staking, gimana caranya kita mining HNT, DPR juga. Ini sudah dipraktekkan atau sudah diperagakan oleh YouTuber-YouTuber ini. Kalian bisa klik salah satu di sini dan penjelasannya juga cukup lengkap dan detail ya. Oke, itu tadi sedikit ya untuk review tentang project Deeper Network ini, dan ini keren banget. Dan untuk harga dari token DPR itu sekarang itu sebenarnya masih murah banget. Kalau kita lihat di CoinMarketCap, harganya itu masih di 1.318 perak ya. Dan bisa dibeli di beberapa exchange ini, Gate.io, KuCoin, Uniswap, PancakeSwap juga ada, MaxC Global juga sudah tersedia. Dan kalau kita lihat dari segi grafik, ini sekarang lagi koreksi ya, dan ini adalah diskon sih kalau menurut saya. Dengan project sekeren Deeper Network ini dengan harga segini itu cukup murah banget. Jadi ini jadikan kesempatan buat teman-teman semua untuk mengambil kesempatan di harga yang lagi koreksi sekarang. Karena kalau kita ambil contoh ya dari perkembangan harga koin Helium, kita buka aja koin Helium. Oke, ini adalah Helium ya. Harganya sekarang itu di 317.158 dan sekarang turun 9% jadi 295 ribuan. Intinya dari perkembangannya, dulu itu harganya pada awal listing di CoinMarketCap itu harganya 3.700-an lah ya. Kalau kita lihat di sini dengan project yang hampir mirip dengan Deeper Network, bahkan Deeper Network itu mempunyai fungsi-fungsi yang tidak dimiliki oleh Helium ini. Artinya apa? Potensi dari Deeper Network ini akan lebih bagus. Karena apa? Jika semakin banyak orang yang mengadopsi teknologi Deeper Network ini, maka semakin naik pula nanti harga dari token DPR nanti. Ini juga terjadi pada Helium ini ya. Jadi kesimpulannya ini kesempatan yang cukup bagus banget buat teman-teman semua untuk berinvestasi di Deeper Network ini. Tapi tetap meskipun kami sarankan, jangan lupa untuk selalu memperhatikan risk dan rewardnya. Gunakan uang dingin dan jangan terlalu memaksakan untuk berinvestasi di project ini jika kalian memang belum siap atau belum ada uang dingin yang tersedia. Saya yakin masih banyak banget yang perlu kita bahas dari Deeper Network ini, tapi waktu tidak mencukupi ya, karena ini sangat panjang banget untuk pembahasannya. Dan kita bisa saling berbagi informasi di kolom komentar agar kita bisa saling sharing ya tentang project Deeper Network ini khususnya. Dan untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cek sendiri di deeper.network ya, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Nanti di situ kalian bisa explore sendiri tentang projectnya, tentang detailnya seperti apa. Nanti kalian bisa cek sendiri di situ. Oke? Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Tidak lupa kami ingatkan kembali ya, jika kalian ingin berinvestasi dimanapun dan apapun itu, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian sendiri. Dan yang tidak kalah penting dalam hal berinvestasi, untuk selalu menggunakan uang dingin. Kami tunggu kritik dan sarannya. Terima kasih. Jangan lupa berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan keep cuan.